bawah Kementerian Kehutanan kan, buat sekarang ada lingkungan hidupnya, makanya masih ada fungsi penyuluh kehutanan di sini. Harusnya penyuluh perikanan ya. Kalau perikanan itu kan biasanya dari KKP Pak, KKP, kemudian ditugaskan di KPKP biasanya, di KPKP. Ada beberapa teman saya sih yang di sini yang penyuluh perikanan ya. Malah sempat kita diskusi tuh sama KPKP. Ya. Pakai apakah Zoom? Bicara tentang digodok nih RZWP 3K nih. Pak Bos ini nih sebagai salah satu karena kan kita kan kawasan konservasi. Kita ini malah ini. Iya. Kita ini salah satu sasaran penelitian yang mendukung wisata dan budidaya. Jadi sebenarnya di sini itu hanya penelitian yang mendukung. Budidayanya itu ada di luar kawasan konservasi. Ya, wajar. Tetapi kenapa ada budidaya peteluti dan lain-lain? Ya. Itu adalah keterlanjuran yang coba kita akomodir melalui kemitraan konservasi. Program lah, ini istilahnya kemitraan konservasi itu turunan dari program perhutanan sosial. Kalau Ibu tahu ya, perhutanan sosial sama Tora. Jadi itu satu kesatuan itu. Tora apa sih? Tora itu kayak apa ya? Bagi sertifikat. Pemutihan. Jadi ada bermasalah nih, kayak ini kan Kelapa 2 ini semua sertifikatnya kan bermasalah. Itu diputihkan semua, itu langsung dibagikan gratis. SHM ini udah SHM semua di sini. Udah. Dulu enggak nih, dulu ilegal semua di sini. Hanya keterangan dari kelurahan ya, biasanya gitu ya. Itu bisa diputihkan semua itu. Misalnya pemerintahan sekarang turun dari perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu tadi itu Bu, ada keterlanjuran pemanfaatan lahan di pemanfaatan lahan di kawasan hutan. Kawasan hutan itu kan punya negara Bu. Iya. Punya negara. Konservasi lagi ya. Nah itu difasilitasi dengan perjanjian kerjasama kemitraan namanya. Kalau mereka perhutanan sosial namanya. Kalau di kawasan konservasi itu kemitraan konservasi. Jadi yang dibilang Pak Bos tadi, Pak Isai, menunjang budidaya itu apa? Kenapa Bu? Karena pada saat ada penelitian terkait dengan plasma nutfah itu kan ciri DNA asli ya. Itu dikembangkan, itu bisa dapat jenis baru, dikembangkan budidaya di luar. Kalau di dalam nanti terjadi invasif. Invasif itu artinya merusak galur murni ya, DNA murni yang ada di kawasan ini. Ikan-ikannya kan istilahnya endemik sini ya, lokal di sini. Kalau ada budidaya masuk, dia lepas ikan itu akan meracuni, merusak. Udah nggak ada lagi kemurniannya. Tapi kalau ikan tawar kan nggak bakal lepas ke laut ya, mati dia. Siapa bilang? Bisa. Ada yang bisa Ibu. Serius loh? Nila salin itu kan dari nila tawar ditasin kan? Di rekayasa tuh bisa di laut. Diaklimatisasi dia. Gitu. Iya, aklimatisasi dia. Makanya Ibu juga kalau udah di kawasan konservasi wajib hukumnya belajar biologi. Ini lama banget ya dulu. SMA. Iya. Sama saya orang IPA wajib belajar kemasyarakatan, humaniora. Makanya kalau malam saya bacaannya humaniora atau tanya-tanya ini. Oh bisa ya gitu. Itu konsepnya kalau kawasan konservasi dan itu sangat berbeda dengan konsepnya KPKP. Kalau KPKP bagaimana melakukan budidaya sebanyak-banyaknya, produksi. Kalau di kita malah menentang. Kenapa? Karena akan merusak galur murni atau kemurnian dari suatu ciri khasnya, DNA istilahnya, plasma nutfah itulah. Itu. Gitu. Tapi kalau untuk mendukung penelitian untuk mendukung itu boleh mendukung budidaya. Penelitian mendukungnya itu ya. Kira-kira artinya penelitian terkontrol, betul-betul listrik. Iya betul. Takutnya kan dia lepas kan malah merusak ya asli kita kan. Kita ya boleh aja ke karang saya sama aja kerang ya. Kerang itu bisa dibudidayakan nggak? Kerang apa? Kerang apa Pak? Abang. Oh abalon, mata tujuh bisa ya? dibudidayakan. Kita udah pernah sampai ke ini ya Widya? Apa? Juvenilnya ya? Juvenil ada, kita udah pernah juvenilnya. Sampai juvenil dulu. Babynya. Di daerah mana tuh Pak? Dulu kita di Pramuka dulu kan pernah ada kita, tapi sekarang udah nggak lagi. Itu ada itunya berkasnya ya untuk budidaya. Bekerja sama aja gitu udah nanti yang poti-poti dari sini juga bisa ya untuk yang budidayanya itu kan ya. Lima. Bukan apa tadi? Balon. Mata tujuh. Kerang mata tujuh. Bibit dari sini. Bibit dari sini bisa. Bisa juga cari yang gede. Saya dulu pernah jual beli ikan. Oh iya. Saya punya kerambak. Itu dia pembiakannya cepat nggak? Cara peternakannya aja. Dapat nelayan beli jual, dapat nelayan jual. Tapi ada size-nya juga. Dalam penampung di Jakarta itu restoran dia ada size. Ada size. Kan 1 kilo itu dia minta biasa 10 atau 15.
Oh iya, kalau bawah jual itu nggak dia nggak mau gede beli. ya. Jadi kita nampung dulu di Kerambak membesarkan. Iya. Saya sih membesarkan, kalau saya nggak ngerti ilmunya. Membesarkan aja. Membesarkan orang sih pernah ngerti. Dikasih makan juga, cuma ditaruh di Kerambak boleh tinggal gitu. Itu udah gede ya dipanen. Tapi gitu. kerambaknya di laut ya. Di laut tuh, ada yang patok, ada yang kerambak itulah yang apung. Kalau itu Ya. boleh ya? Tapi pengalaman Asli saya ya di sih, sini. Kalau itu boleh ya? Balai Taman Nasional. Ya itu tadi saya kembalikan lagi. Kan asli. Kebijakan dari budidaya kan kalau untuk apa namanya intinya bukan dari luar ya Bu ya. Bukan dari luar. Oh, dari dalam boleh ya. Kalau dari dalam itu tergantung kebijakan dari UPT juga ya Pak ya. Saya nggak bisa bilang boleh atau enggak. Kalau kima itu kan belum ada ya. Cuma ya, Gimana cara budidaya kima? ya sama aja Bu, kayak itu juga kerang kan sama-sama jenis kerang ya. Sama-sama Nah, jenis kerang. jadi memang ada, harus Bu, didekatkan. Harus kulitnya didekatkan. di situ kalau belum dibongkar. Ada kulitnya ya. Kayak Sebenarnya sih yang paling enak itu demplot ya Bu ya. Demplot? Demplot ya. Karena kalau budidaya itu kayak kesannya kayak memperbanyak dan dijual belikan. Kan itu budidaya kan. Tapi kita bicara juga kan untuk income masyarakat ya, sosialnya itu ya. Kalau misalnya mereka tidak ada pembudidayaan, berarti kan ngambil dari alam nih. Nah, sementara alam itu kan butuh Dan dikasih sistem pengambilan jeda itu gitu, termasuk merusak gitu. merusak karang. Karena kan dia bongkar-bongkar batu, kadang-kadang injak karang. Codok-codok gitu kan. Ya, Nah, kalau udah ada budidaya dia punya kita nggak bisa nahan masyarakat untuk berincome ya. Kalau nggak Next hidup kita- dari mana dia makannya kan? next kita rekam ikut dia ngambil, kita ikut. Boleh. Boleh juga. Kan di gang dekat rumah saya semua itu ada nelayan benteng. Ya, benteng ya. Karena kalau saya kira masyarakat akan mau melestarikan bila ada alternatif lain ya, tidak mengganggu siklus mata pencarian mereka itu ya. Ya. Karena dengan budidaya mereka sudah bisa menghasilkan, maka alam itu akan dibiarkan dijedah lah gitu ya. Dijedah, selama jedah itu kan hidup tuh berkembang. Nah, untuk pariwisata kan bagus, jadi untuk dinikmati. Dari aspeknya untuk Taman Nasional juga dapat kan, jadi lestarinya berhasil gitu ya. Nah, selama itu tidak ada solusi, ya mereka akan ambil terus dari alam gitu. Nah, itu yang akhirnya nggak ada jeda masyarakat. Berdasarkan survei di lapangan. Betul, masyarakatnya kan tumbuh terus Ada nih. di rumah. Udah pada berebut aja nanti ya, makin ngerusak lagi nih. Nah, kalau dari pihak kita mungkin penyuluhannya ya tadi ya. Cara budidayanya, karena Budidaya orang sini kan boleh kerjasama cuma kan membesarkan nanti. aja, nemu kecil belum bisa dijual di restoran karena saya sangat masuk, ditampung, dibesarkan, udah bisa panen. Kalau itu budaya enggak? Yang perlu di masyarakat itu kan mengangkat kesadaran itu ya. Kalau pelaksanaan, kalau mereka sudah sadar itu apapun yang diminta tapi demi untuk alam mereka, pasti mereka mau sih gitu. Saya yakin ya, kalau dari hasil yang dulu sih gitu ya. Tapi kalau Maksud saya sih gini Bu, bukannya kita nggak boleh ya budaya begituan. iya, Tapi kita harus beri contoh dulu. betul. Karena kalau udah langsung contoh kasus nih kayak rumput laut ya, panas-panas kayak ayam kan, sekarang udah coba mana lagi rumput laut. Padahal itu sudah terlanjur mereka melakukan sampah di situ. Mereka menggunakan botol plastik. Itu pasti buat apa ya? Untuk pelampung ya. Padahal udah ada pelampung sendiri yang Ya. bisa dilihat tuh indah. Nah itu kan malah jadi rusak ya. Alasannya kenapa kalau nggak pakai pelampung yang indah itu? Kalau dia pakai botol kan, botol bekas lebih murah. Lebih murah. Oh, lebih Padahal itu berbahaya untuk penyu kita Bu. Kenapa? Penyu kita kan bisa keselak tuh. Bisa kena itu. Nah itu salah satu. Gitu. Kenapa saya bilang demplot? Demplot itu kan percontohan. Kalau itu demplot itu yang bukan gitu ya? Yang dibikin pakai Percontohan. botol-botol jadi demplot itu kan? bukan. Demplot itu bahasa penyuluhan Bu. Saya juga baru dengar juga. Demplot itu bahasa penyuluhan. Role model. Model ya, percontohan. Kalau mau semester ya, awalnya adalah kampanye dulu. Coba lu kontek-kontekan dah. Penyelamatan terumbu karang, macam-macam kesadarannya. Menyatakan kalau ini rusak, kalian juga akan habis nih untuk masa depan generasinya. Iya, Gimana? kebutuhan. Kalau cuma disuruh itu dia oke, ngerti, tapi kan kalau nggak ada solusinya, akhirnya juga Ya pas sebenarnya sih keperingan yang paling penting itu memperbaiki karang kita Bu. Itu aja yang paling Betul. penting. Masuk Kenapa?
Karang kita ini kan kalau udah sistem budidaya keramat itu juga mengurangi aktivitas kerusakan karang juga. Karena kan lain udah nggak ada yang berburu dengan sistem bongkar-bongkar itu. karang. Betul. Salah satu cara ya, bukannya solusi terakhir. Betul. Salah satu cara. Tapi mengurangi, harus setidaknya mengurangi. Paling bisa kita tanamkan bagaimana budidaya itu tanpa menggunakan alat-alat yang merusak lagi. bagus, kita sih dukung aja ya. Nanti kira-kira tapi kalau bisa yang pelakunya itu yang harus aktornya itu dipetakan nih Bang Gibi. Iya Pak, saya minta juga pencerahannya Pak. Kita kan ya petakan orang-orangnya itu yang diajak ngobrol. Nah, seperti yang kita lakukan di Pulau Panggang, kita kan lagi petakan orang-orang yang menggunakan Murami ya. Murami kan merusak sekali tuh ya. Mereka membuat jaring di pinggir, dihantam semua itu karang-karang kita itu bukan yang jaringnya itu jaring Murami, jaring bedak bukan jaring ikan lape, jaring tebak. Jaring tebak. ikan lape Udah masih tinggal 3 di Pulau Kelapa. nelayan ya, tapi masih buru kan. Masih berburu, cuman tinggal 3. Penyebab yang berkurang itu karena ikan lape berkurang, dia alih profesi jadi nelayan lain. Iya. Buat manyang, mancing ikan tongkol. Manyang. Kalau ikannya masih banyak ya masih banyak. Jadi juga. gitu Bu, nggak apa-apa, kita juga Kita susun program yang kampanyenya ya. kampanyenya kita support lah. Support, Nanti ya. jadi kan kalau PKS itu kan berapa tahun nih, misalnya 3 tahun, nah targetnya nih atau 4 tahun atau 5 tahun, nanti disupport di bagian mana Ibu? Betul. Itu aja sebenarnya. Kalau yang saya cuma ada program penyuluhan yang wisatanya juga. Yang kalau Bu Badia ingin fokus di situ. Wisata. Wisatanya. Ada karang, itu ada Kimara Sasa, masih saya nemu. Segede 1,5 meter sekarang. Tapi diambil nggak? Oh, gua kagak ada yang berani ngambil Pak, orang Diambil, Pak, mati. Udah. Saya mah siap aja ngikut. Ya, seneng banget Tapi kalau tadi saya. kan udah di WA, malah ikut-ikut. Biar Iya. merasakan. Ikut aja Bu, nggak apa-apa. Merasakan Kalau bagaimana ini Kita kerja mau foto nih barangnya, foto barang yang ya, kasih ke gambar Bu Bida. gambarannya kan udah tahu Bu ya. Jadi kalau kita sih dukung aja Bu. Iya. Nanti tinggal Ibu Makanya bagi-bagi yang aja. kerja sama dengan Bagi-bagi. Balai Taman Nasional kita akan fokus pelestarian dan program pariwisatanya Pariwisata. untuk di kawasan Termasuk penyuluhannya kita juga akan bisa kita Penyuluhannya, support. ya. Kita support Oke. juga. Sama kalau ini. Iya. Ya, Program-program diatur aja, itu. berarti kita di lapangan nih siap aja lah kalau diminta. Tapi itu lewat ya Pak berarti ya. Hah? Ya paling kita yang programnya Balai Taman Nasional yang sifatnya lebih pembimbingan masyarakat. Ya kegiatan sosial jatuhnya. Ya. Bukan proyek gitu. Gak apa-apa kalau sosialisasi nanti bersama saya diundang sebagai narasumber nanti oke. Bisa itu. Udah pasti. gitu-gitu aja Pak Bos jadi narasumber oke. Oh iya ini pasti. Tapi kalau udah narasumber humaniora itu kadang-kadang nggak perlu ya. Apa tuh Pak? Aku ini kan ilmunya bukan ilmu humaniora ya. Iya. Jadi Tenang Pak. bawah laut ya udah, kalau aku suruh bicara bawah laut oke. Nanti Bapak bawa laut aja ngomong ya. Diserempet ke humaniora nggak apa-apa. Iya. Mana aja lah kalau Iya. kita yang penting ada manfaat ke masyarakat. Iya makanya. Nah, udah Ya lah. itulah peranannya Bu masing-masing Bu. Betul, betul. Masing-masing. Kalau kita ya fokus saja terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Modern kan, Iya. menutup suatu daerah untuk jangka waktu tertentu supaya dia pulih kan. Betul, diberikan istilahnya ada peraturan tidak boleh nakal ikan tua kan. Tapi akhirnya jadi konflik. Terus masyarakat tanya, gantinya apa, solusinya apa. Nah, itu saya berputar mencari solusi gitu. Supaya masyarakat tetap punya income gitu maksudnya. Jadi akhirnya dia oke nggak masalah deh dikasih aturan ini, oke lah kita nggak boleh nangkep ini, tapi kan bisa budidaya, malah lebih banyak income-nya di situ. Kalau saya matudung begini Bu, salah satu solusinya ya. Ekstrim sih. Ini pulau mikro. Karimunjae sebenarnya juga pulau mikro ya, karena pulau kecil itu 200 hektar ya. Iya. 200.000 hektar itu pulau. Jadi kalau di pulau kecil ini, kalau seluruh taman nasional ini itu masih setengahnya pulau kecil. Masih setengah ya? Masih setengahnya karena perlu 200.000 hektar. Ini hanya 108.000 hektar. Dari mana berapa pulau? Taman nasional ini seluruh lautnya. Pulauan Seribu? Iya. Itu masih, kalau dikatakan masih pulau kecil kalau itu daratan. Kan? Iya, iya. Nah, biarlah pulau kecil, bahkan pulau mikro dengan segala krisisnya. Krisis pangan salah satunya. Dia yang nggak krisis sebenarnya ikan. Tapi kenyataannya dengan penangkapan berlebih, krisis juga nggak ada ikan. Iyalah, kan itu makanan Ayo, manusia. Iya. Dia nggak ada lahan untuk bertahan. Ya biarlah, ngapain harus pakai
urban farming segala. Tapi kan vitaminnya harus lengkap. Oh iya, oke. Sebentar ya. Ya, baiklah. Saya akan buktikan. Yang dipotong dulu. Nggak perlu urban farming, ya kan? Nanti kasih contoh bukti nyatanya. Kalau memang di sini butuh sayur, disubsidi aja lah, didoronglah sayur supaya bisa terjangkau dengan masyarakat. Di arah RPTRA itu, arah kecamatan itu, ada urban farming itu. Sekali panen, sekali jual. Peresmian undang kangkung termahal di dunia. Mangkrak 1 miliar. Mahal banget. Lah iya itu yang aku bilang, nggak perlu urban farming di sini. Sekali panen, Bu. Berapa, Pak? 970 juta. Besar. Sekali panen habis, sekarang habis. Itu tinggal bangunannya harganya berapa ratus juta, Bu. Aku real bicara, jadi nggak perlu pulau kecil mikro ini urban farming. Tapi kalau yang itu tuh apa? Anggur air itu bisa di Kalau anggur air itu Lain, itu latoh di dalam laut. Itu Itu kalau kan bahasa sayuran Purwonya juga, kan? lawi-lawi. Iya. Proteinnya tinggi. Nah, kalau mau mengembangkan itu tadi mah lawi-lawi saya namanya. bilang, tak cariin yang unik. Mari kita cari keunikan. Dan itu diamini, perkataan saya diamini oleh Dr. Hawis Madupa dan Dr. Begini Subhan. Sekarang Dr. Hawis sudah membuktikan apa yang unik ya, melalui environmental DNA. DNA yang asli-asli tadi tuh. Bukan. Environmental DNA adalah adanya suatu tanda kehidupan, entah masih ada atau dulu atau lewat saja di Kepulauan Seribu ini. Kenapa? Kepulauan Seribu ini dikelilingi oleh marine traffic, kapal-kapal besar dari Inggris, Britania, Amerika Latin. Apakah kapal-kapal itu tidak menyebarkan biota yang dari Amerika, Inggris, Eropa, Eropa Timur, India, Jazirah Arab, Bawanya dari mana? Perairan Suez. Nempel di Dia kapal. pasti akan berkembang di sini dan jejaknya bisa dicari dengan environmental DNA. DNA. Wah, keren ya. Baru dengar kayak ini kan? Tapi kan Nah, berat. kalau aku bicara tentang itu, ayo. Ayo deh. Nah, baik kita bicara Ini ayo tentang aja itu. ya. Jadi banget. wisata tadi mencari DNA. Nah, Environmental DNA ya. Sebutnya bingung. nah Sebetulnya bisa wisatawannya. Sekarang ini kan orang kan diving, diajak diving lihat. Ayo ngambil sampel di perairan, Cret, ya, krek. Terus dibangunlah lab mini di sini untuk mengelola. Ayo kita tunjukkan ada apa saja di dalam air ini. Terus Kasih masyarakat tahu apa penyelam ini kan yang Nah, mengarahkan akhirnya- lokasi-lokasinya ya, Spot-spotnya. spot-spotnya. Akhirnya masyarakat ngerti, oh punya aku sebenarnya udah diserang oleh invasi spesies. Berarti harus ada perpustakaan dong ya. Iya. DNA asli di sini apa aja. Betul. Terus jadi bisa ngukur, oh ini nih keluarganya, turunannya gitu ya. Terus ditaruh. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada edisi kali ini di Pulau Kelapa kembali. Nah, hari ini kita mengikuti timnya dari Taman Balai Nasional untuk melakukan pemantauan ya kondisi dari terumbu karang dan spot-spot yang mereka sudah tetapkan ya. Ya, kita mengikuti kegiatannya dari tim Balai Taman Nasional ini yang akan ke spot terumbu karang ya. Ya, ini Pulau Kelapa. Makanya Bu nanti Iya. suruh mahasiswi sini ya Bu ya. Oh, pas sini. Mahasiswi Bu ya, mahasiswi loh. Bukan mahasiswa. Sekarang masih banyak yang gelis juga loh, Pak. Oh, ibu tuh yang sering diceritain Bang Jubli, ibu sering bikin di YouTube itu ya? Iya. Kenal ya? Udah, ayo. Nah, jadi teman saya ini Bu pasti ingin melakukan sebuah penelitian mengenai data pendataan timah di Kepulauan Seribu. Nah,
Oceanara. Ya, di sini sedang melakukan penelitian juga mengenai evaluasi ekonomi terumbu karang. Dan sekarang sedang diperbantukan oleh Taman Nasional untuk melakukan pendataan potensi terumbu karang. Ya, mantap. Pak Wira ngomong. Hai. Ya. Perkenalkan, nama saya Wira. Jabatan saya penyuluh kehutanan. Saat ini saya mendampingi teman-teman semua melaksanakan program major ya di Balai Taman Nasional Pulau Seribu, penilaian potensi terumbu karang tahun 2021. Itu bersama saya ini ada Firly ya, membantu kita, dan juga teman-teman IPB. Ini Mas siapa? Mas Asro. Nama saya Asro, mahasiswa IPB. Saat ini ikut program pemantauan terumbu karang yang saya satukan. Kerjanya tim Taman Nasional melakukan pengukuran, pemantauan, apa lagi? Kalau besok ada laporan lingkungan pembagian. Jadi malah hari ini difinisin semua sama kita bikin foto, video. Biasa aja dong. Pulau Panjang. Pemantauan kondisi terumbu karang biota di sekitar Pulau Panjang. Jalan kanan. Oh, itu pulau apa, Bang? Pulau Panjang kecil. Oh, yang tadi ya? Ya. Dulu itu punya Pak Trisno. Terus sekarang udah dialih tanah. Saya nggak tahu. Tapi di dalam tilang itu masih ada beberapa foto Pak. Oh, gitu. Mudanya masih jadi. Ada rumahnya? Ada itu tilang. Oke. Iya, satu doang. Itu ada satu tuh. Saya betul kamera. Abang. Di sini spot pas di depan Pulau Panjang. Iya, Bang. Jupri ya, Pulau Panjang ya. Di situ ada Pulau Panjang kecil. Itu miliknya siapa, Bang Jupri? Dulu punya Pak Trisno, sekarang udah beralih tangan. Saya nggak tahu di mana. Tapi di dalam masih ada peninggalan foto-foto Pak Trisno masih ada. Waktu masih menjabat jadi TNI.
belum dilokasikan sudah. Iya. Nah itu di Pulau Panjang ternyata menjadi tempat masyarakat berziarah ya, Bang Jupri ya. Ya, berziarah. Jadi Sekalian berrekreasi juga lah. Situ kan ada. itu memang dari dulu ya budayanya. Udah dari dulu. Dari saya masih kecil, Bu. Semua itu Tahun masyarakat. 80-an saya udah sering-sering ikut ke sini kalau ibu saya ziarah. Biasanya pada musim-musim tertentu atau setiap saat bisa aja? Biasa namanya Maulid. Oh Maulid ya? Ya, sama Muharram. Oh Bulan Islam ya. iya. Oh sekarang udah Maulid ya? Terus keluarga. Sekalian piknik ya Bang ya? Ya. Sekalian berpiknik dia. Ya, sedang dia juga anak-anak kecil pada makan. Terus bawa makanan. Ya wisata masyarakat lokal ya. Salah satunya di situ. Oh, suasana di sini tenang sekali ya. Laut tenang. Dangkal. Bisa lihat kerangka. Karangnya belum itu ya Bang? Apa? Apa tadi istilahnya? Ini kaloran karena ini kan dekat untuk masuk ke dalam itu laut dari pulaunya. Kadang digali oleh penduduk supaya kapal bisa merapat gitu loh. Oke. Buka jalan masuk kapal. Kan sini karangnya agak kurang. Iya. Bongkar untuk masuk. Nah, kalau nggak dibongkar kan repot masuk ke dalamnya. Heeh. Sebab nggak ada pelabuhan. Iya. Oke, kedalaman biasa digali berapa dalamnya? Paling sampai 4 meter aja buat kapal supaya bisa masuk saat air surut. Oh, kapal kecil berarti ya. Kapal kecil yang seperti ini. Tapi di sini. Lewat sini. Nah itu ntar dia lewat sini. Yang itu ada tanda putih. Itu tanda disebutnya pal ya kalau orang pulau Lampung pal. Lampung. Masuk dia tanda masuk. Oke. Supaya nggak kejebak di karang ya. Itu masyarakat dari Pulau Kelapa ya? Kelapa ini. Biasanya Kan di sini pulau Kelapa. Kalau sekarang kan di sini jarang kali. biayanya biasanya berapa ya? Kapal ke sana. Dari Pulau Kelapa ke sini? Kapal pribadi banyak kan. Oh, begitu. Atau punya tetangga minjem ben solar aja sama rokok untuk orangnya kapal nggak sewa. Nah, di pulau itu kan masih ya inilah ya. Keluarga. Ya keluarga. Tuh. Kalau wisatawan ke sana? Bisa? Jarang ya pengunjung gitu. Jarang ya? Kalau itu aja paling orang-orang yang suka religi. Oke. Nah, kalau misalnya kapal untuk wisatawan ke situ, Kalau cuma ke sini ini 200.000. 200.000 bisa ya? PP. Satu orang atau beramai-ramai bisa? Rame 10. 10 orang bisa ya? 100.000 atau 200.000. Sekarang 200.000 200.000 dari Pulau Kelapa. dari Pulau Kelapa. Oke. Tangan saya tuh itu Pulau Megaran. Megaran. Ya, di situ ada wilayah Paswato ya zaman dulu. Terus kalau itu yang situ pulau sebenarnya kalau nama aslinya Pulau Bula ya. Kalau orang-orang Jakarta bilang orang Tours Pulau Bulat. Pulau Bulat ya. Sebenarnya aslinya Pulau Bula. Bula itu kan bahasa daerah ya. Bula itu ya bulat gitu loh. Pulau itu Bula. Punya siapa? Itu dulu Bututut. Sekarang udah ditinggalkan terus pakai untuk hunting sunset di situ biasa kalau orang Tours. Belakangnya itu Pulau Bira Kecil. Itu masih aktif. Masih sering dikunjungi oleh Pak Bambang Suwanto. Yang tengah. Hah? Yang tengah. Iya. Kalau ada bootnya ada dia. Ini biasanya kalau di sini. Oh, suka dia ke sini? Hah? Suka. Sering bagus kalau bisa masuk kita apa gitu. Villa ya? Tidak. Kemarin malah yang datang yang baru ya, Roman. Udah bodinya body diver semua ya.
Kalian pada habis berapa? Terakhir berapa? Gas. Bisa 50. Bisa 50. Pas. Pas. 50. Normal lah. Pas ya. Pas sesuai lah. Kira Ini kecil ya berarti ya? Kecil memang. Ini ada 20 cm kayaknya gitu. 20 cm lebih. Oh iya. Paling Ini nih asli ya gitu ya. Kalau yang di TN ada kan yang kayak tubuh itu. itu kima raksasa. Merasa ya. Kalau Di ini belakang. disebutnya Itu juga udah lama banget tuh. lama itu buat piring gitu. Keras. Dagingnya enak ya? Katanya sih enak. Biasa orang pulau dibuat masak kuning kalau masih itu ya, masih enggak dikeringin ya. Iya. Kalau dikeringin ya digoreng bumbu gitu. Oh dikeringin maksudnya jadi Diambil dagingnya dijemur. oh Nggak perlu dikasih garam, jemurnya langsung karena udah asin. kayak jamur gitu ya Ya. sifatnya. Paling terbalik gitu. Buang Ini bekas buangan orang. kayaknya sih. Jadi dia ngambil dagingnya terus Balik. Oh dua badap ya.